Kami mau percaya Tuhan kepada hati-Mu yang baik. Kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Kau penenun hidupku, sempurna rencana-Mu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan, damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin. Aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berseru. Kau menenun hidup kami Tuhan. Kau penenun hidupku, sempurna rencana-Mu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan, damai dan sejahtera, damai dan
berseru, Kau pun mendengar. Ku berserah. Amin, aku percaya. Aku percaya. Benar Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Kami mau berserah kepada rencana-Mu. And let your will be done in our life. Berseru, Kamu mendengar. Ku berserah. Amin. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, kami tidak mau takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, pengamatku. Walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya
Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, dan saya tetap selalu berdoa kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Dan saya mau katakan bahwa kasih Tuhan itu kekal, kasih dan penyertaan Tuhan itu selalu nyata bagi setiap saya dan saudara sekalian. Hari ini kita ada di penghujung bulan Agustus. Kita bersyukur karena bulan ini juga kita memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 dari bangsa yang kita kasihi, bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita patut berdoa supaya kiranya ya Tuhan menyertai bangsa yang kita cintai ini. Di tahun-tahun menjelang pemilihan umum, kita berdoa supaya kasih karunia Tuhan yang menyertai bangsa ini dijauhkan dari kehancuran, dari perpecahan, tapi anugerah Tuhan, roh takut akan Tuhan kita katakan berkat atas bangsa ini. Dan saya percaya saudara menikmati merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini saya memberi judul berhasil dengan cara yang benar. Tahukah saudara bahwa kata berhasil itu menjadi suatu tujuan, satu fokus, satu goal di zaman ini, di dunia rohani maupun di dunia sekuler. Nah, berhasil sendiri tidak menjadi sesuatu yang salah, tetapi saya mau katakan berhasil dengan cara seperti apa yang Tuhan rindu kita kerjakan. Karena tidak semua orang berhasil dengan cara yang benar, yang percaya katakan amin. Tapi saya dan saudara perlu membangun sebuah kekuatan mental, kekuatan pikiran, kekuatan jiwa untuk kita mengerjakan berhasil dengan cara yang benar. Yang percaya katakan amin. Bacaan kita, nats kita hari ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya berdoa supaya saudara dimanapun saudara berada, saudara bisa baca dengan lengkap. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini, saya berdoa supaya khotbah hari ini bukan hanya mengisi logika dan pikiran, tetapi mengubahkan, memulihkan baik saudara maupun saya yang menyampaikan. Saya selalu katakan bahwa saya menjadi murid juga di atas pengajaran yang sedang kita sama-sama akan dengarkan. Nah saudara, latar belakang dari jemaat Korintus adalah kita belajar sedikit sejarah. Jemaat Korintus ada jemaat di kota besar. Kota yang begitu multi dimensi, multi culture, multi budaya. Kota yang besar, kota yang luar biasa ya, menjadi pusat beberapa hal di zamannya. Nah di kota Korintus itu jemaatnya lebih bebas dari ancaman dan penindasan. Dengan kata lain lebih mudah atau lebih ringan ada dan hidup di kota Korintus. Jemaat Korintus ada beberapa orang Yahudi yang menjadi anggotanya. Jemaat Korintus juga terdiri dari orang Kristen yang non-Yahudi ya. Dan orang Kristen yang sifatnya kafir, orang Kristen yang masih hidup di dalam daging. Ya, jemaat Korintus juga jemaat yang serta-merta mencakup banyak orang yang hidupnya sudah dibebaskan, dipulihkan. Bahkan dari catatan sejarah di jemaat Korintus itu ada banyak orang yang dari sampah masyarakat. Di zaman itu, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang mengalami sungguh-sungguh anugerah, kemurahan dan berkat dari Tuhan secara khusus. Nah, Rasul Paulus ada di jemaat Korintus dan memberi surat-surat Korintus untuk mengarahkan jemaat yang seperti itu. Nah, yang berikutnya ciri dari jemaat Korintus atau apa yang terjadi di jemaat Korintus, ternyata di jemaat Korintus justru di balik semua hal yang memudahkan, di balik orang-orang yang luar biasa mengalami pemulihan, tetapi juga justru di jemaat itu yang paling banyak terjadi perselisihan. Penyebab perselisihan jemaat di Korintus adalah ketidakdewasaan orang-orang Kristen di Korintus. Mereka Kristen, mereka menerima Kristus Yesus, tetapi mereka tidak bertumbuh di dalam kedewasaan, ya, di dalam maturity pertumbuhan iman mereka. Saudara, kedewasaan itu merupakan hal penting. Nah, sehingga demikian perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus karena mereka masih memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi, ya, menyangkut kesenangan pribadinya sendiri.
mereka tidak fokus mengejar panggilan dan rencana Tuhan untuk setiap pribadi maupun secara keseluruhan di dalam jemaat itu sendiri. Jadi isu utama dari perselisihan bukan karena ABCD yang lain, tapi karena ketidakdewasaan. Katakan sama-sama, tidak dewasa. Ya, tidak dewasa, saudara. Itu yang menjadi musuh atau yang menjadi sumber dari perselisihan, dari masalah-masalah yang ada di jemaat Korintus, yang notabene jemaat ini adalah jemaat yang sangat luar biasa. Seperti itu, saudara. Nah, dari kisah yang tulisan Rasul Paulus tersebut, kita akan belajar bahwa banyak standar keberhasilan di dunia ini yang telah ditetapkan. Mau yang rohani maupun yang rohana, ya. Nah, Alkitablah yang menjadi jaminan atau menjadi fondasi. Standar apa ya yang Alkitab katakan yang memberi kita pemahaman tentang apa itu keberhasilan menurut pembacaan firman nats kita hari ini. Saudara bisa catat bersama-sama. Hidup kita, hidup saya dan saudara itu disebut berhasil menurut Alkitab. Banyak pengajaran, banyak prinsip-prinsip positif mind dan segala macam. Fokus kepada diri, tapi hidup kita disebut berhasil jika kita seperti apa menurut Alkitab firman Tuhan. Menurut surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Korintus untuk mendewasakan iman mereka. Yang pertama, saya dan saudara disebut berhasil jika bersandar kepada kemurahannya. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ternyata kunci keberhasilan menurut Alkitab adalah bersandar kepada kemuliaannya, kepada kemurahannya, kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kenapa tidak tawar hati di tengah tantangan, tekanan, goncangan, perselisihan. Karena ya Rasul Paulus menyandarkan keberhasilannya kepada kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhanlah yang membuat kita bisa melayani Tuhan, bisa hidup dan kita tidak menjadi tawar hati di tengah masa-masa atau situasi dan kondisi yang sulit. Yang percaya katakan amin. Saudara, keberhasilan atau pelayanan kasih dari yang dilakukan oleh Paulus dan timnya adalah karena kemurahan Allah. Jadi saudara, dengan kata lain bukan karena kemampuan atau keahlian yang mereka miliki. Kenapa kita tawar hati? Kenapa kita tertekan? Pada waktu saya dan saudara bersandar kepada kemampuan dan keahlian. Kemampuan dan keahlian Rasul Paulus mengalami pergumulan yang hebat. Kenapa? Karena jemaat Korintus tidak dewasa. Saudara, kita sedang berhadapan dengan orang-orang tidak dewasa. Atau bahkan orang-orang yang seperti jemaat di Korintus terjadi banyak hal-hal daging yang muncul. Bersandar kepada kemurahan Tuhan. Bahwa kemurahan Tuhan memungkinkan Tuhan menyatakan kebaikan kepada ciptaannya. Saya dan saudara bukan hanya ciptaan. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan. Khususnya saudara, kemurahan Tuhan itu limpah ditujukan kepada mereka yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kemurahan Tuhan yang mengatasi setiap situasi dan kondisi. Yang percaya katakan amin. Secara kemampuan, keahlian kadang-kadang kita gak bisa menghadapi. Tapi itu kita bersandar, apa itu bersandar? Menaruh ya badan kita ke satu objek. Ya, total kita. Tidak berkuat istilah orang. Bersandar kepada kemurahan Tuhan artinya kita sedang menaruh penyerahan kita kepada kebaikan karena kemurahan Tuhan. Saudara, di Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Saya mengingat ayat itu bahwa orang yang mengandalkan manusia, ya, siapa orang yang terkutuk, saudara? Tuhan dengan jelas mengatakan, yang pertama orang yang mengandalkan manusia, yang kedua orang bergantung pada kekuatannya sendiri, dan yang ketiga adalah orang yang hatinya menjauh dari Allah. Kenapa ada orang yang hatinya menjauh dari Allah, saudara? Biasanya dimulai dari mengandalkan manusia. Setelah mengandalkan manusia, dia kemudian menggantungkan bahwa kekuatan kemampuannya itu bisa dekat dengan seseorang, mengandalkan seseorang yang mungkin bisa dijadikan dasar kenyamanan, dijadikan dasar memperoleh keuntungan atau materi atau keuangan atau memperoleh promosi.
Itu membuat seseorang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan jika kita sudah mengandalkan manusia, kita kemudian bergantung kepada kekuatan kita sendiri, dengan otomatis hati saya dan saudara akan menjauh dari Allah. Kita tidak lagi bersandar kepada Allah. Sementara di Yeremia 17 ayat 7, siapa yang diberkati? Siapa fokus berkat yang tercurah? Yaitu bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Secara khusus Arauna yang saya kasih, siapa yang kau andalkan? Mungkin kita kehilangan pengaruh orang, kita kehilangan pengaruh materi, kita kehilangan pengaruh untuk promosi. Ada situasi kondisi yang berbeda di masa-masa yang sulit. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, di situ Tuhan akan mencurahkan anugerah berkatnya. Yang percaya katakan amin. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada dimanapun berada. Waktu kita beribadah, siapa yang kau andalkan? Karena siapa yang kau andalkan, maka fokus berkat Tuhan dicurahkan di situ. Yang kedua, berhasil menurut Alkitab itu apa, saudara? Bertindak dengan integritas. 2 Korintus 4 ayat 2. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Apa itu integritas, saudara? Integritas adalah apa yang kita kerjakan saat orang lain tidak melihat. Itu integritas. Paulus dan tim pelayannya menolak perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya, perbuatan tersembunyi itu adalah siapa saya dan saudara waktu nggak ada orang yang melihat. Bagaimana saya dan saudara waktu kita ada sendirian di kamar dalam perjalanan bisnis kita atau perjalanan pelayanan kita. Bagi mereka, bagi Paulus dan juga tim pelayanan anak rohani, kehidupan adalah sesuatu yang dipresentasikan, yang ditunjukkan kepada orang lain secara transparan tanpa ditutupi. Di sini tentunya tidak bermaksud bahwa kita mengumbar kalau kita sedang marah, kita sedang meledak, kita sedang bete, kita sedang nggak enak gitu, kelihatan langsung dan kita membuat orang sekeliling kita terganggu. No, bukan seperti itu. Tetapi kualitas sikap, kualitas karakter yang dibuka secara transparan tanpa ditutupi, tanpa ada topeng. Saudara, saya sedang menguatkan beberapa anak-anak rohani bahwa pilihan hidup untuk lurus benar seringkali lelah, capek. Seringkali saya mendapat kontak dan Kak tolong doakan. Rasanya capek ya Bu, rasanya capek ya Kak untuk tetap hidup lurus, hidup benar. Saya mau katakan jangan lelah untuk berbuat baik. Paulus transparan, tidak ditutupi, integritas mereka teruji, mereka tidak melakukan perbuatan yang tersembunyi, ya. Mereka tidak berlaku licik dengan memalsukan firman Allah untuk tujuan keuntungan sendiri. Ibadah minggu lalu ada satu kalimat yang mengatakan, kenapa ada banyak orang kecewa, tidak percaya kepada firman Tuhan? Karena ada banyak orang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tapi memalsukan firman Tuhan untuk keuntungan diri sendiri. Kita perlu belajar dari Paulus apa? Mereka siap untuk dipertimbangkan, ya, diaudit. Kalau kita tahu tentang akuntansi, keuangan itu dicek, diperiksa. Benar enggak hidup saya dan saudara? Dinilai oleh semua orang. Tidak mencari keuntungan sendiri. Jemaat kekasih Tuhan. Ada banyak orang kemudian memakai firman Tuhan, memakai karisma dengan memakai kata Tuhan berbicara, oh ya Tuhan mengatakan ini. Tapi lihat integritas hidup mereka, lihat kualitas mereka. Saya berdoa supaya seperti Paulus kita menjadi orang yang berhasil karena bertindak dengan integritas. Saya katakan seperti ini, satunya kata dan perbuatan itu integritas. Jadi apa yang diomong dengan yang dikerjakan itu sama. Ya, ditunjukkan Paulus dan tim pelayannya sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Keberhasilan yang sungguh-sungguh. Berhasil menurut Alkitab ada berhasil yang disertai dengan kemuliaan. Bukan berhasil yang disertai kehancuran. Amin, saudara. Engkau berhasil bersama dengan kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, berhasil menurut Alkitab seperti apa? Hidup yang berhasil menurut Alkitab itu seperti apa? Bersedia diterangi hatinya. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang.
Ia juga yang membuat, perhatikan ini, terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya apa? Kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara dan saya adalah orang yang dari gelap dibawa masuk kepada terang yang ajaib. Dan terang yang ada dalam hidup saya dan saudara, tadi firman Tuhan katakan, itu bercahaya di dalam hati kita. Kita ini jadi cermin kemuliaan Kristus. Aku masih enggak layak, aku masih ini. Enggak. Di mata Tuhan, saya dan saudara mencerminkan terang Kristus. Dikatakan kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Itu ada di dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Waktu engkau meninggalkan hidup lamamu dan engkau bersedia diterangi terus menerus hati kita. Kita akan mengalami keberhasilan menurut versi Alkitab. Saudara. Firman Tuhan tadi katakan, Tuhan juga yang membuat terang Kristus itu bercahaya dalam hati kita. Tidak dikatakan bahwa perbuatan baik kita yang akan menjadi terang. Perbuatan baik itu ekses, tapi bukan perbuatan baik yang menjadi inti. Apakah hatimu dan hatiku itu diterangi oleh Kristus? Kita menjadi cermin dari Kristus. Kristus yang menjadi pusat penyembahan saya dan saudara. Makanya dikatakan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Waktu kita rindu terus diterangi, maka kita rindu terus untuk memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Apa itu pengetahuan kemuliaan Tuhan? Kita memiliki kerinduan, kehausan untuk mendekat terus kepada Tuhan. Bukan fokus yang lain. Maka terang Kristus itu sedang memansar lewat hidup saya dan saudara. Ini menolong saya dan saudara bahwa kembali kepada prinsip yang pertama. Kita gak bersandar kepada kebenaran diri. Bahwa saya mampu, saya layak, saya ini hebat, bukan kekuatan diri sendiri, tetapi saya dan saudara merupakan cermin dari terang Kristus yang ada di dalam hati saya dan saudara. Ya percaya katakan amin. Waktu saya menyampaikan ini, dimanapun kau ada, kalau ada hal-hal yang masih kau simpan, kemarahan, kesedihan, itu yang membuat hati saya dan hati saudara tidak diterangi oleh Kristus dan firman-Nya. Saya berdoa supaya engkau bebas, engkau sembuh hari ini. Engkau tidak mengulang-ulang trauma dan luka yang belum diterangi oleh terang Kristus. Dan belum yang gelap itu, semua yang gelap itu membuat kita berpindah kepada terangnya yang ajaib. Nah saudara, ada beberapa hal penting. Penerangan batin atau hati nurani itu dibutuhkan oleh orang percaya, yaitu saya dan saudara. Kenapa? Karena pada masa lalu hati kita, nurani kita itu sudah dirusak oleh dosa. Roh kita diperbarui waktu kita terima Yesus. Tapi bagian pikiran, perasaan, dan kehendak. Hati itu bicara pikiran, perasaan, dan kemauan kehendak. Itu bekas dirusak oleh dosa. Oleh sebab itu kita perlu punya waktu, punya hati, dan memiliki kemauan untuk diterangi hati nurani kita. Terus diuji. Bahkan saya pun belum sempurna. Saya berani katakan seperti itu. Tetapi lewat hati nurani yang diterangi. Kita tidak mendengar mengandalkan manusia. Tapi kita minta untuk Tuhan menerangi hati nurani kita. Nah, ketika hati saya dan saudara diterangi oleh Roh Kudus, maka itu yang tadi saya katakan, kita dibawa kepada pengetahuan tentang kemuliaan Allah di dalam Kristus. Maksudnya apa saudara? Waktu hati saya dan hati saudara diterangi oleh Roh Kudus, kita bukan melihat diri kita dengan kekuatan kita, tapi kita melihat Kristus yang sudah mati bagi saya dan saudara, yang memampukan untuk kita memiliki hati nurani yang sudah pulih. Bukan hati nurani yang gelap, tapi hati nurani yang dulunya gelap dibawa kepada terang. Saudara bisa membedakan
mana yang benar, mana yang salah. Mana yang kehendak Tuhan, Alkitab katakan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana yang baik, ya, mana yang sempurna. Ya. Bahkan saudara, seperti jemaat di Korintus, ada orang-orang yang sepertinya Kristen tapi tidak dewasa, hidup dalam daging. Ya, dan itulah yang menjadi halangan atau tekanan untuk kita nantinya menjadi berhasil menurut Alkitab. Kita tidak mudah untuk digoyahkan, ya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah pengenalan kepada Kristus. Katakan sama-sama, pengenalan kepada Kristus. 2, 3. Yes, pengenalan kepada Kristus. Apakah saudara lewat pergaulan, lewat kehidupan komunitas rohani, saudara hidup, ya, bernafas, hidup berkembang, apakah saya dan saudara semakin mengenal Kristus? Mereka yang mengenal Kristus makin dituntun kepada keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidupnya. Orang-orang yang semakin mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, fokusnya Yesus, maka akan berhasil demi berhasil yang disertai oleh kemuliaan Tuhan. Di zaman seperti ini, saudara, keberhasilan itu seringkali menjadi abu-abu, ya, dengan budaya flexing, dengan budaya yang berbagai macam aksesoris yang ditampilkan. Tetapi keberhasilan menurut Alkitab adalah keberhasilan yang tidak mendatangkan kehancuran. Yang percaya katakan amin. Saudara, ada satu firman Tuhan yang kita akan baca, 2 Korintus 2 ayat 14 dan yang ke-15. Tetapi syukur bagi Allah, ini jaminan bagi saya dan saudara di semua keadaan. Mari baca bersama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Sudah dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa syukur bagi Allah yang di dalam Kristus. Siapa yang di dalam Kristus, saudara? Yes, katakan saya. Kalau saya dan saudara di dalam Kristus, itu isunya. Bukan apa yang sekeliling kita kerjakan, bukan apa yang orang lakukan terhadap saya dan saudara. Tetapi barang siapa yang di dalam Kristus, in Christ, di dalam Kristus, katakan sama-sama di dalam Kristus. Katakan saya di dalam Kristus, saya di dalam Kristus. Maka karena Kristus yang di dalam saya dan saudara, itulah yang membawa kita di jalan apa, saudara? Naik turun, kekalahan, apapun yang terjadi dikatakan membawa saya dan saudara di dalam jalan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Apa yang kau sedang hadapi? Kemenangan dalam keuangan, kemenangan dalam kesehatan, kemenangan dalam hubungan. Kristus yang di dalam saya dan saudara lah yang membawa saya dan saudara kepada jalan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Saya selalu semangat menyatakan ayat ini, saudara. Karena engkau dan saya akan dibawa Kristus kepada jalan kemenangan, keberhasilan yang 3 tadi itu, yang mendasarinya, saudara. Sehingga saudara lewat hal-hal yang sulit, lewat kedewasaan yang terbangun, lewat saya dan saudara itu menyebarkan keharuman pengenalan Kristus. Saudara dan saya, jemaat Arauna yang saya kasihi, saya dan saudara membawa keharuman. Saya mau berdoa supaya impartasi ini terjadi dalam hidupmu. Engkau dicari orang tuh, orang mengenal Kristus lewat keharuman yang kita sebarkan. Karena Kristus di dalam kita, Kristus di dalam saya. Ya, kenapa? Sebab bagi Allah, bagi Tuhan, saya dan saudara itu bau harumnya Kristus. Belum titik di situ. Untuk siapa? Untuk mereka yang akan diselamatkan. Tapi jangan salah. Orang yang akan binasa, orang yang memilih untuk tidak sungguh-sungguh fokus kepada Kristus. Ya, seperti jemaat Korintus, ada yang masih daging, gak dewasa. Mereka bisa tahu kok hidup saya dan saudara itu harum membawa kemuliaan Tuhan. So jangan patah semangat, saudara. Karena Kristus yang membawa saya dan saudara di jalan apa, saudara? Yes, di jalan kemenangan. Katakan buat kesulitanmu, katakan buat setiap gunungmu, katakan buat kata-kata iblis yang merasuk di pikiranmu. Bahwa aku karena punya Kristus dalam hatiku, aku dibawa kepada jalan
kemenangan. Saudara, saya hampir masuk di akhir khotbah saya hari ini. Saudara, saya tulis satu tulisan yang penting, saudara. Saya dan saudara harus menghadapi kekecewaan. Saya harus menghadapi dikhianati. Saya harus menghadapi godaan. Saya harus menghadapi tekanan. Saya harus menghadapi rintangan. Saya dan saudara harus menghadapi penderitaan. Saya dan saudara harus menghadapi kegagalan. Saya dan saudara harus menghadapi kemarahan. Saya dan saudara harus menghadapi rasa sakit. Itu semua yang gak bisa dihindarkan, saudara. Tapi saya katakan, mari baca sama-sama. Pemenang dibentuk saat menghadapi kesulitan. Karena tidak ada keberhasilan tanpa itu semua, saudara. Kekecewaan, pengkhianatan, temptation, godaan, ya, tekanan, rintangan, penderitaan. Kadang saya dan saudara harus gagal. Kemarahan, rasa sakit. Kita butuh itu semua, saudara. Saya pakai kata butuh. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa rasa sakit. Yang percaya katakan amin. Kalau pendeta mah enak jalannya bukit berbunga. Enggak, saudara. Seorang hamba Tuhan pun kalau melewati ini dengan benar, itu dibutuhkan jadi vitamin untuk pertumbuhan. Vitamin untuk keluar dari kesombongan pribadi. Vitamin dari untuk fokus kembali kepada rencana Tuhan. Pemenang dibentuk saat kita menghadapi kekecewaan. Saat kita menghadapi pengkhianatan. Pemenang dibentuk saat kita menghadapi godaan, tekanan, rintangan. Pemenang dibentuk saat kita menghadapi penderitaan dan kegagalan. Pemenang dibentuk saat kita menghadapi kemarahan dan rasa sakit. Dan fokus kita tetap membawa keharuman Kristus yang membawa kita kepada jalan kemenangan. Mari kita berdoa. Ambil waktu sejenak untuk berserah kepada Kristus. Mari sembah Tuhan dengan pujian ini. Bahwa Tuhanlah, Kristuslah sandaran jiwa kita. Kita menjadi kuat, kita bisa membawa keharuman Kristus. Karena kita menaruh hidup kita bersandar kepada Kristus. Apakah engkau membangun keberhasilan seperti yang Alkitab katakan? Berhasil karena bersandar kepada kemurahan Tuhan, bukan karena kemampuan diri sendiri. Berhasil karena kita, saya dan saudara, sungguh-sungguh menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk diterangi oleh kekuatan Tuhan. Kita berhasil karena kita menjaga integritas hidup kita. Satunya perbuatan dan kata. Katakan, Tuhan, Engkau sandaran jiwaku. Meskipun daging dan hatiku lenyap, Yesus yang jadi sandaran kita. Ambil waktu sejenak untuk Roh Kudus menguatkan, menghibur, membangun kekuatanmu yang mungkin sudah hampir menyerah. Karena lewat kesulitan, lewat hal-hal yang tidak mudah, rasa sakit, justru seorang pemenang itu sedang dibentuk. Bapa, hamba sudah berhenti berkata-kata, tapi firman-Mu dan Roh Kudus yang akan terus berbicara buat saudara kekasih kami, buat anak-anak-Mu, khususnya mereka yang sedang ada di dalam rasa sakit, pergumulan. Kami belajar dari Rasul Paulus untuk kekuatan-Mu dialirkan Tuhan pada saat ini Tuhan. Keharuman Kristus justru terjadi saat kami menjalani hidup kami bersama-sama dengan Kristus di tengah masa-masa yang tidak mudah. Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu atas setiap kami, menolong, meneguhkan. Bahkan kalau di antara kami ada yang belum menerima Kristus dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini Tuhan, kami menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk 78 tahun Kau menyertai bangsa ini Tuhan. Teruskan karya-Mu yang hebat supaya Indonesia menjadi raya. Kami berdoa untuk GBI Arauna di mana kami berjemaat lokal. Tuhan, kami berdoa mulai dari gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Engkau menyertai, Engkau menolong Arauna melewati masa-masa yang sulit supaya keharuman Kristus menjadi nyata. Kami berdoa supaya Tuhan mengirim
anugerah dan berkat-Mu. Kami berdoa supaya kami punya gedung yang tetap untuk kami beribadah. Kami tidak pindah-pindah Tuhan. Sehingga kami bisa memuridkan banyak orang untuk menjadi murid Kristus. Bapa, kiranya Engkau menolong, memberkati kami, menolong kami sekalian saat ini Tuhan. Mari angkat tangan kedua belah tangan saudara untuk kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian, saya dan saudara, mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Maranatha. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Jadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.